saya pastikan 99% dia akan masuk penjara. Biarin aja mereka berstatement apapun, ya terserah lah, itu kan dosanya mereka sendiri ya. Klien kami sebagai warga negara yang baik sudah siap hadir jika ada panggilan resmi dari Barreskrim. Lisa Mariana, mantan model majalah Dewasa yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Barreskrim Polri atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Kini kasusnya telah naik ke tahap penyidikan. Berkas SPDP dari kasus itu pun telah sampai ke tangan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Bahkan Kejati telah menunjuk 6 jaksa untuk mengikuti perkembangan kasus tersebut. Naiknya status Lisa bukan tidak mungkin dalam waktu dekat yang bersangkutan akan dilakukan pemanggilan. Mengingat hanya Lisa sebagai terlapor yang belum dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Dari situ pula berhembus kabar jika tes DNA akan segera dilakukan untuk mendalami laporan yang dibuat Ridwan Kamil. Lantas, akankah Lisa akan langsung dilakukan penahanan jika tuduhannya terhadap Ridwan Kamil tidak terbukti sesudah dilakukan tes DNA? DNA itu kewenangan daripada, ini kan langkah hukum yang diambil Pak RK ya. Nah, beda dengan langkah hukum yang diambil oleh LM. Secara keperdataan harus dengan putusan pengadilan, itu pun kalau dimohonkan. Cuman kalau laporan secara pidana itu mutlak kewenangan dari pihak penyidik kepolisian, khususnya Mabes Polri, karena di situ Pak RK membuat laporan, ya. Jadi itu 99,9% pasti akan dilakukan. Cuman LM punya hak kalau dia untuk menolak, untuk tidak dilakukan DNA itu. Cuman dengan dia menolak, saya pastikan dia langsung masuk ke penjara. Kalau tidak terbukti bahwa itu bukan anak RK atau bukan anak Revalino atau anak siapalah itu, anak hantu, anak siapa kek, saya pastikan 99% dia akan masuk penjara, ya. Begitu. Kalau itu bukan anak RK ya. Cuman kami meyakini itu adalah anak daripada klien kami. Kalau ini anak klien kami, berarti dia akan masuk, kan begitu. Cuman kalau tuduhan dia kepada RK itu ternyata DNA-nya benar milik daripada Pak RK, ya pasti dengan sendirinya proses pidana itu akan dihentikan atau di SP3. Cuman begini, saya berkeyakinan, kenapa saya sampai keyakinan? Mereka itu sudah saya simpulkan satu bentuk atau sikap kepanikan dengan mengajukan gugatan secara keperdataan, segala macam. Berarti mereka pun tidak yakin hasil DNA itu bakal sesuai dengan tuduhan LM itu. Begitu. Untuk panggilan itu pasti ya. Pasti dia akan menerima panggilan. Karena status dia sebagai terlapor. Cuman kan terlapor itu kan terakhir. Nah, artinya pihak teman-teman Mabes Polri kan sudah menyampaikan informasi bahwa proses ini sudah naik ke tahap penyidikan. Ya, pasti akan dipanggil semua pihak. Nah, cuman kalau dia karena statusnya sebagai terlapor, tentu pemanggilan itu akan terakhir. LM itu statusnya sebagai terlapor. Kalau terlapor itu tentu pemanggilannya akan terakhir ya. Karena mengingat dia ini kan posisinya sebagai terlapor dan proses ini kan sudah disampaikan oleh teman-teman Mabes Polri, proses ini sudah naik ke tahap penyidikan. Tentu semua pihak itu akan dipanggil. Tadi sih ada kisi-kisi sedikit. Apa tuh, Pak? Pastinya akan ada calon tersangka itu. Ya kan namanya ada laporan, pasti akan ada calon tersangka. Penyidikannya deh. Itu ya kan, enggak logikanya. Tapi kan nggak tahu siapa gitu. Jadi biarkan penyidik saja yang bicara karena kita tidak tahu siapa juga. Pada tanggal 2 Mei 2025 kemarin, Kejati Jabar telah menerima SPDP dari teman-teman penyidik Barreskrim Polri. Nah, di dalam SPDP tersebut tercantum pelapornya saudara MRK. Nah, berdasarkan SPDP tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk
jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan sebanyak 6 orang. Kami sangat mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang merespon secara cepat telah menunjuk 6 jaksa yang menangani kasus Pak RK. Kan begitu ya, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, sebagaimana juga kami mendapat informasi. Ini bukti keseriusan dari pihak kejaksaan dengan menunjuk 6 orang jaksa untuk melakukan nanti ke depan ya, ini melakukan namanya supervisi dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum Barreskrim dengan Kejaksaan Tinggi. Kenapa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat? Karena tempus dan locus delicti-nya ada di sana gitu kan. Lisa Mariana seperti tidak goyah meski namanya ramai disebut dalam pemberitaan. Selebgram sekaligus mantan model majalah dewasa itu tidak ambil pusing. Alih-alih memikirkan kasusnya, mantan model majalah dewasa itu malah memilih terbang ke Malaysia untuk operasi usus untuk mendapatkan body goals tubuhnya kembali. Setidaknya, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukumnya. Sebagai kuasa hukum Lisa, John Boy tidak khawatir dengan berbagai kabar miring yang memojokkan kliennya, mengingat sampai dengan saat ini belum ada panggilan dari penyidik terhadap kliennya. Meskipun nantinya ada, Lisa siap memenuhi panggilan tersebut dan tidak ada yang ditakuti. Klien kami sebagai warga negara yang baik sudah siap hadir jika ada panggilan resmi dari Barreskrim. Sampai saat ini kita belum terima panggilan resmi. Kita masih menunggu, kan seperti saya bilang kita nggak boleh mendahului ataupun menintervensi semua proses-proses di kepolisian. Ya kita tetap menghargai dan menunggu sampai panggilan resmi tersebut datang. Dan klien kami juga LM nggak berpengaruh dengan dia masalah lagi operasi. Dia bilang bahkan dia siap kok hadir kalau sudah ada panggilan surat resmi di Barreskrim, mau pakai kursi roda lagi. Dia bilang saya akan hadir. Dia bilang, dan saya nggak mau diundur-undur seperti itu kok. Jadi yang jelas sebagai warga negara yang baik, kalau klien kami siap sih. Cuman kita kan menghargai proses tersebut. Ya biar itu menjadi kewenangan dari kepolisian untuk menunggu ataupun mengirim surat panggilan tersebut. Pak RK kan sudah dipanggil. Ya nanti kalau memang ada diperlukan lagi pasti akan dipanggil lagi. Untuk sementara ini menunggu ya LM nanti akan dipanggil. Kapan waktunya itu kewenangan Barreskrim. Kami tidak bisa mengintervensi. Sekali lagi kami tidak bisa mengintervensi, tetapi yakinlah bahwa setiap pelaporan itu dikerjakan secara profesional oleh pihak Barreskrim. Biarin aja mereka berstatement apapun ya terserah lah, itu kan dosanya mereka sendiri. Yang jelas kan kita selalu penuhi kok dan kita menghargai semua proses-proses nanti di kepolisian. Emang belum ada panggilan terus mau gimana, kita kudu piye gitu loh. Ya kita harus menghargai dari kepolisian lah, menunggu. Bukan ada niat untuk menghindar ataupun mengundur-mundur nanti pada saat ada panggilan resmi dari Barreskrim. Kan seperti saya bilang, klien kami sebagai warga negara yang baik sudah siap hadir jika ada panggilan resmi dari Barreskrim. Nggak boleh kita mengintervensi atau memaksa atau mendahului proses di kepolisian, nggak boleh. Ada semua proses-prosesnya itu gitu loh. Sementara itu, upaya Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung dianggap sia-sia belaka. Terlebih, keinginan Lisa bertemu Ridwan Kamil tak urung terjadi usai pada sidang perdana. Ridwan Kamil sebagai tergugat tidak hadir dan memilih kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan. Menanggapi perlawanan Lisa tersebut, kuasa hukum Revelino mengaku akan melakukan upaya hukum dengan mengintervensi. Menurutnya, hal itu dibenarkan lantaran kliennya tidak bisa dipisahkan dari polemik yang saat ini terjadi. Tidak itu saja, kuasa hukum Revelino itu juga menyebut usaha Lisa melalui gugatan perdata merupakan langkah yang tidak ada gunanya, lantaran tes DNA akan membuktikan siapa yang berbohong dalam polemik ini. Kalau terkait upaya hukum yang diajukan oleh LM di secara keperdataan di Pengadilan Negeri Bandung,
kami sedang mempertimbangkan. Kalau memang kami diminta sebagai saksi, pasti kami akan memberikan keterangan. Klien kami akan memberikan keterangan sebagai saksi. Cuman kami lagi mempertimbangkan karena kami punya hak untuk masuk sebagai pihak intervensi, ya, di dalam gugatan itu. Kami punya dasar hukum masuk sebagai pihak yang tidak diikut sertakan. Dalam hal ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata itu diatur bahwa dalam hal kami merasa hak di dalam proses gugatan mereka itu, kami punya hak untuk mengajukan intervensi. Begitu. Cuman kami sedang pertimbangkan karena kami sudah tahu arah muara daripada putusan perdata itu. Jadi buat apa hanya tim hore ataukah tim memeriahkan biar LM itu senang? Buat apa? Jadi perempuan ini jangan kita kasih panggung, ya. Jangan kita kasih panggung. So artis banget ini perempuan, siapa dia? Kan begitu. Kalau untuk keperdataan itu kan hak dari setiap warga negara. Dia boleh-boleh saja mengajukan gugatan. Cuman harus kita pahami di sini. Dasar dia mengajukan gugatan itu dasar hukumnya apa? Kan begitu. Harus kita pahami. Karena apa ya? Kalau saya melihat ya, sikap ataupun langkah hukum yang diambil mereka itu kurang efektif ya. Karena apa? Langkah hukum itu akan sia-sia kalau permohonannya. Karena apa? Permohonan di dalam gugatan mereka itu, di dalam gugatan PMH mereka itu, salah satu permohonan ialah untuk mengajukan tes DNA. Sementara pihak teman-teman Mabes Polri akan melakukan DNA itu dalam waktu dekat ini. Jadi menurut saya sia-sia gugatan itu. Apalagi kalau permohonannya ada lain ya, ada hal yang lain. Misalnya mengenai pengakuan terhadap anak biologis itu akan sia-sia. Cuman kalau modal mereka DNA dulu, nanti mereka kan yakin ini kan, bahwa meyakini LM dan PH-nya itu bahwa itu adalah benar tuduhan mereka itu. Kenapa kok nggak tunggu dulu proses hukum Mabes Polri ini, baru nanti kalau memang hasilnya sesuai dengan tuduhan mereka itu, baru mereka mengajukan gugatan keperdataan, itu baru cakep, benar, pas. Kalau ini saya lihat hanya kurang kerjaan. Nggak tahu kurang kerjaan, apa pengacaranya terlalu cerdas, apa memang kurang wawasan, gitu, kurang pengetahuan. Kecewa, ya kecewa karena kan harusnya hadir ya gitu. Kalau bicara kecewa, kita kecewa karena kan di media kan dibilang akan hadir kalau ada panggilan resmi dan menghargai proses-proses hukum yang berjalan. Sampai saat ini nggak tahu kenapa. Ya kan nggak harus ketemu, ngapain harus ketemu gitu loh, kan sudah diwakili pengacara. Kan nggak harus ketemu gitu loh, kan ini perdata gitu loh, bukan pidana bos. Ya kan sudah dilimpahkan ke kita. Nah tentu nanti sidang kedua kita akan hadir karena ditunjuk sebagai kuasa hukum. Nah terkait nanti mediasi, nanti kita lihat seperti apa. Di mediasi pun itu diberi ruang juga bahwa para pihak dapat menunjuk kuasa hukum untuk menghadiri mediasi. Nah tetapi nanti itu ya, kan masih prosesnya masih lama nih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.